Polda Jatim kirim bantuan bencana Sumatera. Duka WNI korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Pemprov Jatim bedah rumah guru bergaji rendah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama dari Kediri. Gagal beraksi mencuri motor, seorang pencuri babak belur dihajar massa. Beruntung polisi datang dengan cepat sehingga nyawa pencuri bisa diselamatkan. Video amatir ini memperlihatkan seorang pencuri motor yang tertangkap warga di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pencuri yang gagal mencuri motor ini akhirnya tertangkap warga dan dihajar. Maling motor itu pun babak belur setelah menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pihak berwajib segera datang sehingga bisa menyelamatkan nyawa pencuri motor. Peristiwa itu berawal saat di lingkungan Bawang, Kota Kediri, menggelar kegiatan karnaval. Saat kegiatan, warga mengetahui ada gelagat pria yang mencurigakan dengan merusak kunci motor. Sehingga akhirnya korban meminta pertolongan kepada panitia untuk menangkap pelaku. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman selama 10 bulan dalam perkara pencurian motor. Ada saksi yang mengetahui aksinya dan melakukan pemantauan karena merasa ada yang memantau. Pelaku ini akhirnya meninggalkan tempat tanpa membawa sepeda motor ke arah utara. Selanjutnya untuk saksi dan yang mempunyai kendaraan ini memberitahu panitia kegiatan. Untuk kemarin karena masa dia juga ada upaya untuk melarikan diri, akhirnya sama masa itu diamankan. Sebuah sepeda motor terlibat tabrakan dengan truk pengangkut semen di jalur Kuwiran, Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang pemotor terluka. Menurut warga, kendaraan sepeda motor berjalan dari arah Kecamatan Kare menuju ke Madiun. Sedangkan truk bermuatan semen berjalan dari arah sebaliknya atau dari Madiun menuju ke arah Kare. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan yang terjadi di jalan raya kawasan Hutan Jati ini. Namun akibat kecelakaan ini, 1 orang perempuan pengendara motor dilaporkan mengalami luka dan dibawa ke RSU Dungus untuk dirawat. Sementara pengemudi truk warga Bendo, Kabupaten Magetan, dimintai keterangan oleh polisi terkait kronologi pasti kecelakaan ini. Kedua kendaraan dibawa dan kasus ini ditangani oleh polisi. Jadi saya kurang tahu ya, Mas. Saya tahu-tahu sudah berita di jalan. Ada berapa korban? 1. Tadi itu sama apa? Sama truk. Kalau itu korban ini arahnya dari mana? Dari arah Kare, Mas, mau ke turun. Truknya dari arah lawan gitu? Iya. Kondisi korban gimana? Tadi tidak sadar korban. Sudah dibawa ya? Sudah. Ke rumah sakit. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sendiri atau boncengan, Mas? Sendirian. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Polda Jawa Timur mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Sebanyak 8 ton beras hingga kebutuhan bayi dikirimkan menggunakan pesawat kargo untuk menjangkau wilayah terisolasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari kota Surabaya. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas jajaran Polda Jawa Timur terhadap bencana alam yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Adapun bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari pangan seperti 8 ton beras, minyak goreng, dan mie instan. Kemudian bantuan sandang berupa ribuan sarung dan selimut hingga kebutuhan spesifik untuk bayi seperti susu dan popok. Kapolda Jawa Timur menekankan pentingnya empati dalam menghadapi musibah nasional ini.
Dan inilah empati kita, solidaritas kita dari satuan wilayah di Polda Jawa Timur dan jajaran ini akan mengirimkan bantuan dan sebagai gotong royong, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan update terus. Apabila nanti masih bisa terkumpul akan segera kita kirim. Dan ini harus diatur pemberangkatannya supaya bisa segera terdistribusikan di lokasi bencana. Rapat koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB kembali digelar di Kabupaten Madiun. Forum yang ketiga kali di tahun 2025 ini membahas upaya mitigasi bencana pada perubahan musim kemarau ke penghujan, seperti banjir dan tanah longsor. Rapat koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kembali digelar. Forum ini menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jatim dan BMKG. Fokusnya adalah pada mitigasi dan upaya penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi pada musim penghujan. Melalui forum ini, BPBD Kabupaten Madiun memetakan terdapat 2 potensi bencana hidrometeorologi yang wajib diwaspadai, yakni tanah longsor dan banjir. Potensi tanah longsor pemetaannya berpotensi terjadi di dataran tinggi seperti Kecamatan Kare, Gemarang, dan Dagangan. Sedangkan untuk potensi bencana banjir terbagi dalam 4 zona dengan geografis Gunung Pandan dan Gunung Wilis. Di lereng Gunung Wilis, potensi terdampak banjir yaitu dari wilayah Kare, turun ke Wungu, lalu Madiun dan Wonoasri. Sementara pada wilayah Gunung Pandan dipetakan potensi banjir, yaitu di wilayah Pilang Kenceng dan Balerejo. Dalam mitigasi ini, BPBD Kabupaten Madiun turut berkaca dari bencana banjir dan longsor di Sumatera, sehingga pencegahan digencarkan pada upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi fokus kita untuk FPRB yang di bulan Desember atau yang ini FPRB yang ketiga, fokus kita adalah untuk membahas masalah pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan, di mana nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber terkait dengan kemungkinan bencana-bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Madiun. Fokus kita untuk bencana, ya untuk hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Madiun itu banjir dan tanah longsor. BPBD juga memastikan kesiapan personil hingga sarana prasarana dalam menghadapi kebencanaan di wilayah Kabupaten Madiun. Selain anggota BPBD, sejumlah instansi seperti TNI Polri sampai relawan maupun komunitas turut dilibatkan dalam forum mitigasi ini agar terus bersinergi dalam menghadapi potensi kebencanaan ke depannya. Imam Siswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Tim Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar diskusi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya. Fokus utama diskusi ini untuk meninjau kembali relevansi Hari Bayangkara dan meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat. Tim Percepatan Reformasi Polri menghadiri diskusi publik bertajuk Agenda Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Anggota Tim Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, menyampaikan apresiasinya atas masukan kritis dari Guru Besar UNER. Salah satu poin penting adalah terkait perubahan sistem komando dan usulan penggantian nama Hari Bayangkara. Hal ini untuk mengubah citra Polri dari militeristik menjadi kepolisian sipil yang lebih humanis. Selain aspek kultur, aspek pelayanan juga menjadi sorotan. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti menekankan bahwa Polri harus berbenah diri dalam hal percepatan merespons aduan. Tapi kalau polisi tidak cepat karena terlalu banyak birokrasi di dalam manajemen di kepolisian sehingga agak lambat. Nah, agak lambat itu ada yang lebih cepat tuh. Masyarakat pilih yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu polisi juga harus berbenah. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa polisi sudah ada mengaktifkan kembali Pamapta, harapannya bisa lebih cepat merespon. Pada kesempatan ini kami sebagai anggota tim Reformasi Polri ingin mendapatkan masukan-masukan dari semua masyarakat di Jawa Timur. Ya,
sebenarnya tidak hanya kami belanja masalah, tapi juga belanja solusi. Ya, jadi problem belanja shopping solusi istilahnya ini. Ya. Dan jadi itulah yang sampaikan pada hari ini kami dapat masukan yang bagus. Salah satu korban meninggal tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah pekerja migran Indonesia PMI asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama majikannya. Kabar duka diterima keluarga Dina Martiana pada Sabtu 29 November 2025. Dina, pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran besar di apartemen Hong Kong 26 November lalu. Dina terperangkap di lantai 25 bersama majikannya. Jenazah ibu satu anak itu akan dipulangkan pada 3 Desember mendatang. Itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan itu pertolongan. Di lantai berapa? Di lantai 20. Duka juga menyelimuti rumah Erawati di Malang, Jawa Timur. Saat kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video dan menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Setelah itu keluarga mendapat kabar Ernawati ditemukan meninggal. Mau keluar udah nggak bisa lagi. Apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat. Soalnya kan asapnya terlalu tebal. Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI yang meninggal dalam kebakaran di apartemen Hong Kong menjadi 9 orang. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berjanji mengawal pemulangan jenazah WNI yang menjadi korban. KJRI Hong Kong sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Pemprov Jatim bedah rumah guru berpenghasilan rendah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru dengan beberapa program. Salah satunya melalui program bedah rumah bagi guru berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Guru Nasional HGN 2025 di Exhibition Hall Grand City Mall, Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan guru, khususnya melalui program bedah rumah bagi guru berpenghasilan atau bergaji rendah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menyampaikan bahwa program bedah rumah yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur menjadi salah satu bentuk apresiasi nyata terhadap para pendidik. Melalui bedah rumah, pemerintah ingin memberikan insentif yang dirasakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Waktu di tingkat nasional, guru-guru Jawa Timur paling banyak yang mendapatkan apresiasi. Nah, ini diberikan apresiasi oleh Ibu Gubernur, termasuk tadi Ibu Gubernur memberikan program bedah rumah bagi guru-guru kita atau tenaga pendidik kita yang membutuhkan bedah rumah yang kebetulan mereka
hidupnya sangat terbatas, gajinya sangat terbatas, dan kita bantu mereka untuk bedah rumah bersama. Ini program inisiasi dari Ibu Gubernur secara pribadi beliau yang memang kita harapkan masih berdampak pada tingginya kualitas dan mutu pendidikan. Saudara, pemerintah Kota Kediri mulai memberikan bantuan beras melalui mesin ATM. Cara ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan beras di dekat lingkungan rumahnya. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mendampingi sejumlah warga yang akan mengambil bantuan beras di kantor Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Kali ini pengambilan bantuan berbeda dari biasanya. Para warga cukup memakai kartu untuk mengambil beras melalui mesin ATM. Pemerintah Kota Kediri memilih cara tersebut untuk memudahkan mendapatkan beras di dekat lingkungan rumahnya. Selain itu, bantuan itu diberikan untuk meringankan beban para warga. ATM beras itu nantinya akan tersedia di 46 kantor kelurahan Kota Kediri. Total ada 3.000 lebih warga yang mendapatkan bantuan ATM beras. Kita hitung semuanya. Nantinya tiap bulan insya Allah akan bisa mendapatkan beras sebesar 5 liter beras. Dan bulan ini, kebetulan bulan Desember, nanti masyarakat mendapatkan 10 liter. Karena ini akumulasi dari bulan November yang lalu, sekaligus pembagiannya di bulan Desember. Sehingga nanti masyarakat bisa langsung mendapatkan 10 liter. Dan harapannya yang pertama ini tujuannya untuk memastikan agar supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Kemudian ini juga salah satu upaya kita untuk meringankan beban ekonomi dari masyarakat. Tanggapannya dengan adanya bantuan ATM beras? Dapat beras, nggak beli beras, beli beras mahal. Iya. Dapatnya berapa, Bu? 10 liter. 10 liter. Makasih banyak. Lebih gampang nggak sih, Bu, ketika ada ATM kayak gini? Enak lah dapat beras. Enak, ya. Lebih simpel, Bu, ya, Bu? Iya. Saudara, tanaman cabai milik petani di Malang rusak karena diguyur hujan terus-menerus. Banyak tanaman cabai rusak mengakibatkan petani gagal panen. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan terakhir berimbas pada tanaman cabai. Seperti tanaman cabai milik petani Karyadi. Sejak diguyur hujan, tanaman cabai miliknya banyak yang busuk. Menurutnya, kerusakan terjadi mulai dari akar yang membusuk dan menjalar hingga batang. Jika sudah membusuk, tanaman cabai dipastikan akan mati. Selain itu, saat musim hujan seperti ini, virus dan penyakit mudah menyerang tanaman yang mengakibatkan cabai yang tumbuh berukuran kecil. Perawatan dan pemberian tambahan obat telah dilakukan oleh petani. Namun hal tersebut membuat biaya perawatan membengkak. Dengan kondisi ini, hasil panen cabai di lahan Karyadi berkurang hingga separuh. Harga masih belum banyak mati. Itu buahnya kan banyak, stok di pasar melimpah. Akan harga malah turun. Sekarang mulai kemarin itu, minggu kemarin mulai nanjak. Gara-gara ini virus busuk batang dan jamber akar. Kematian yang luar biasa, banyak orang yang nggak panen. Menurut petani, kerusakan pada tanaman cabai seperti saat ini akan diikuti dengan naiknya harga cabai di pasaran, karena pasokan dari petani telah berkurang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Harga sayuran dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang terus melonjak tinggi di pasar tradisional di kota Surabaya. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada cabai kecil yang naik 100% lebih. Kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur ini dipicu cuaca buruk, intensitas hujan tinggi yang membuat hasil panen berkurang dan kualitasnya jelek. Sudah 3 minggu ini, harga sayuran dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang terus melambung tinggi di pasar tradisional di kota Surabaya. Di pasar Dogo Kupang, Surabaya, sayuran seperti sawi, bayam, dan kangkung naik Rp1.000 per ikat. Selain itu, harga wortel juga naik dari Rp13.000 ini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan tomat saat ini dijual dengan harga Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Tak hanya sayuran, bumbu dapur seperti cabai rawit mengalami lonjakan harga lebih dari 100% dari Rp20.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting turut naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.
Untuk harga bawang merah juga melonjak drastis dari Rp35.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Makin mahalnya harga sayuran dan bumbu dapur ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Pembeli memilih mengurangi jumlah belanjaan agar bisa berhemat yang berdampak pada omset pedagang yang menurun. Pak, ini kenaikan karena apa, Pak? Jelang Natal atau cuaca ini? Ya mau kita. Katanya ada banjir ya. Oh, cuaca itu bencana itu, Pak. Katanya di mana itu. Jadi pengirimannya telat. Banyak yang naik ya, Bu ya? Iya, naik semua, ganti harga bukan naik. Oh. Tanggapannya apa, Bu? Ini, Bu? Ya, mau puasa ya diturunkan. Iya. Sebagai ibu rumah tangga keberatan ya, Bu? Iya, sangat keberatan. Kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur ini dipicu cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi yang mempengaruhi hasil panen petani. Tak hanya hasil panen berkurang, namun kualitasnya juga lebih jelek dibanding panen sebelumnya. Mahendra Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, berawal dari rasa penasaran pada burung perkutut yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah, seorang pria di Malang sukses berternak burung perkutut. Burung yang dibudidayakan merupakan perkutut Bangkok dengan kualitas kontes. Inilah Haryono, seorang pembudidaya burung perkutut Bangkok. Ditemui di rumahnya yang juga sebagai tempat budidaya perkutut, ia sibuk merawat indukan hingga anakan burung perkutut yang baru saja menetas. Dalam budidaya perkutut, Haryono sangat selektif dalam pemilihan indukan. Indukan yang dipilih adalah perkutut dengan kualitas kontes dan memiliki terah juara. Hal ini dilakukan agar keturunan yang dihasilkan bisa bagus. Meski tergolong tidak sulit dalam perawatan, namun menurutnya beternak perkutut perlu perhatian, terlebih saat musim hujan seperti saat ini. Haryono sendiri tak pernah menyangka jika rasa penasarannya pada burung perkutut 20 tahun lalu bisa membawanya menjadi peternak perkutut yang cukup memiliki nama di mata penghobi burung perkutut. Dengan indukan juara dan perawatan yang bagus, kini Haryono telah memasarkan burung perkutut hasil budidayanya dengan label Balkis Bird Farm ke seluruh Indonesia. Tetap fokusnya ke irama. Jadi dari volumenya besar tapi irama. Dan diusahakan burung stabil. Jadi kita kalau mau nernak, kita usahakan yang dari betina, jantan, itu harus yang betul-betul kualitas. Jadi berbunyi berulang-ulang dia tetap stabil. Karena breeding masalah suara lebih sulit. Kalau mungkin hewan lain, ayam atau lain kan dari tulangan, dari apa mudah. Tapi kalau untuk perkutut karena dari suara betul-betul harus hati-hati. Dengan harga jual mulai Rp1 juta per ekor, dalam 1 bulan ia bisa mengantongi keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas Pagi masih akan kembali dengan teka-teki pelatih Timnas Indonesia. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Kita awali berita olahraga dari ajang silaturahmi antar mantan pemain Liga Indonesia. Turnamen sepak bola U50 bertajuk Senayan Old Stars ini diikuti 17 tim yang digawangi sejumlah bintang lawas. Aris Indarto, Khair Rifo, Rahmat Darmawan, Joko Kuspito, Peri Sandria hingga Alejandro Tobar turun gunung dalam kompetisi sepak bola khusus usia 50 tahun ke atas bertajuk Senayan Old Stars. Sederet bintang lawas ini unjuk aksi di lapangan sepak bola Galapuri Tangerang mulai Minggu pagi. Ini jadi ajang silaturahmi sekaligus nostalgia para bintang yang masih menunjukkan sisa kehebatan di masa lalu. Pada laga final, tim PDAS yang digawari Peri Sandria dan Joko Kuspito berjumpa Alejandro Tobar dan Khairivo yang mewakili tim Barno Wong Kudus. Hasilnya tim Barno juara usai menang 2-0.
Salah satunya lewat gol cantik Alejandro Tobar yang dinobatkan sebagai pemain terbaik. Kalau saya di sini datang sehat, main sehat, pulang sehat. Juara adalah bonus. Ini ajang silaturahmi yang luar biasa bagi saya. Saya di Bandung bisa ketemu teman-teman yang lain di sini. SOS akan menjadi wadah untuk legend yang teman-teman lihat sendiri masih bersemangat, bermain, dan menunjukkan kualitas yang lumayan cukup baik di setiap pertandingan. Masih sibuk cari pelatih baru timnas, mantan pemain timnas Perry Sandria ingatkan PSSI agar tidak membeli kucing dalam karung. Mantan ujung tombak timnas Perry Sandria angkat suara mengenai kekosongan kursi pelatih timnas Indonesia. Pemain yang sempat jadi top scorer Liga Indonesia ini berharap lambatnya pergerakan PSSI memang dikarenakan mencari figur pelatih terbaik. Perry mengingatkan agar PSSI lebih hati-hati dalam memilih nahkoda anyar timnas agar tidak kembali membeli kucing dalam karung. Yang tak kalah penting menurut Perry, pelatih yang akan dipilih nanti harus bisa bekerja sama dengan pelatih lokal. Ini yang tidak dilakukan pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, yang sama sekali tidak melibatkan peran pelatih lokal. Padahal transfer ilmu sangat diharapkan ketika timnas dipegang pelatih asing. Saran saya sekali lagi buat PSSI, ya harus berhati-hati lagi untuk mencari pelatih. Jangan kita salah beli kucing dalam karung lagi nanti gitu. Kalau pemain-pemain dari Eropa itu wajar lah, pelatih juga dari Eropa gitu. Tapi setidaknya ini juga harus ada kolaborasi dengan juga pelatih-pelatih dari lokalnya sendiri. Selama ini kemarin dari pelatih Kluivert tidak ada pemain lokal yang kita ditarik. Diwarnai aksi balas-membalas gol, UIN Bandung keluar sebagai juara kategori putra Campus League Futsal Regional Jakarta usai tundukan STKIP Pasundan di laga puncak. Sementara di bagian putri, STKIP Pasundan meraih trofi juara setelah menang derby Bandung kontra UPI. Setelah berkompetisi sejak 25 November, babak final Campus League Futsal Regional Jakarta digelar Senin sore di GOR UNJ Jakarta. Di sektor putra, duel sengit tersaji saat UIN Bandung jumpa STKIP Pasundan. Imbang 1-1 di paruh pertama, kedua tim mampu menambah masing-masing 1 gol lagi di babak kedua. Namun saat skor imbang 2-2, sepakan Rafli Wahyudi sukses mengantar UIN Bandung memenangi duel ini sekaligus merengkuh gelar juara. Usai juara, UIN Bandung dan 3 tim teratas lainnya juga akan kembali tampil pada Campus League Seri Nasional mulai 3 Desember. Mungkin persiapannya bakal lebih dimatangin lagi, terus kesalahan-kesalahan bakal dievaluasi lagi dari mulai pemain sampai ke tim pelatih juga harus berani ngambil keputusan-keputusan yang lebih baik lagi lah ke depannya. Sementara di sektor putri, derby Bandung juga tersaji saat STKIP Pasundan dan UPI Bandung bertemu di laga puncak. Tak kalah sengit dari sektor putra, dua tim bersaing sengit untuk berdiri paling tinggi di podium. Namun pada akhirnya STKIP Pasundan keluar sebagai juara usai menang tipis 2-1. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Duka WNI korban kebakaran apartemen di Hong Kong akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Salah satu korban meninggal tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah pekerja migran Indonesia PMI asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama majikannya. Kabar duka diterima keluarga Dina Martiana pada Sabtu 29 November 2025. Dina, pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran besar di apartemen Hong Kong 26 November lalu. Dina terperangkap di lantai 25 bersama majikannya. Jenazah ibu satu anak itu akan dipulangkan pada 3 Desember mendatang. Itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena
mau turun itu nggak bisa, sudah nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan itu pertolongan. Di lantai berapa? Di lantai 20. Duka juga menyelimuti rumah Erawati di Malang, Jawa Timur. Saat kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video dan menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Setelah itu keluarga mendapat kabar Ernawati ditemukan meninggal. Mau keluar udah nggak bisa lagi, apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat, soalnya kan asapnya terlalu tebal. Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI yang meninggal dalam kebakaran di apartemen Hong Kong menjadi 9 orang. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berjanji mengawal pemulangan jenazah WNI yang menjadi korban. KJRI Hong Kong sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Rapat koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB kembali digelar di Kabupaten Madiun. Forum yang ketiga kali di tahun 2025 ini membahas upaya mitigasi bencana pada perubahan musim kemarau ke penghujan seperti banjir dan tanah longsor. Rapat koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kembali digelar. Forum ini menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jatim dan BMKG. Fokusnya adalah pada mitigasi dan upaya penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi pada musim penghujan. Melalui forum ini, BPBD Kabupaten Madiun memetakan terdapat 2 potensi bencana hidrometeorologi yang wajib diwaspadai, yakni tanah longsor dan banjir. Potensi tanah longsor pemetaannya berpotensi terjadi di dataran tinggi seperti Kecamatan Kare, Gemarang, dan Dagangan. Sedangkan untuk potensi bencana banjir terbagi dalam 4 zona dengan geografis Gunung Pandan dan Gunung Wilis. Di lereng Gunung Wilis, potensi terdampak banjir yaitu dari wilayah Kare turun ke Wungu, lalu Madiun dan Wonoasri. Sementara pada wilayah Gunung Pandan dipetakan potensi banjir, yaitu di wilayah Pilang Kenceng dan Balerejo. Dalam mitigasi ini, BPBD Kabupaten Madiun turut berkaca dari bencana banjir dan longsor di Sumatera, sehingga pencegahan digencarkan pada upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi fokus kita untuk FPRB yang di bulan Desember atau yang ini FPRB yang ketiga, fokus kita adalah untuk membahas masalah pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan, di mana nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber terkait dengan kemungkinan bencana-bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Madiun. Fokus kita untuk bencana, ya untuk hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Madiun itu banjir dan tanah longsor. BPBD juga memastikan kesiapan personil hingga sarana prasarana dalam menghadapi kebencanaan di wilayah Kabupaten Madiun. Selain anggota BPBD, sejumlah instansi seperti TNI Polri sampai relawan maupun komunitas turut dilibatkan dalam forum mitigasi ini agar terus bersinergi dalam menghadapi potensi kebencanaan ke depannya. Imam Siswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Tanaman cabai milik petani di Malang rusak karena diguyur hujan terus-menerus. Banyak tanaman cabai rusak mengakibatkan petani gagal panen. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan terakhir berimbas pada tanaman cabai. Seperti tanaman cabai milik petani Karyadi. Sejak diguyur hujan, tanaman cabai miliknya banyak yang busuk. Menurutnya, kerusakan terjadi mulai dari akar yang membusuk dan menjalar hingga batang. Jika sudah membusuk, tanaman cabai dipastikan akan mati.
Selain itu, saat musim hujan seperti ini, virus dan penyakit mudah menyerang tanaman yang mengakibatkan cabai yang tumbuh berukuran kecil. Perawatan dan pemberian tambahan obat telah dilakukan oleh petani. Namun hal tersebut membuat biaya perawatan membengkak. Dengan kondisi ini, hasil panen cabai di lahan Karyadi berkurang hingga separuh. Harga masih belum banyak mati. Itu buahnya kan banyak. Stok di pasar melimpah. Akan harga kemarin turun. Sekarang? Mulai kemarin itu, minggu kemarin, mulai nanjak. Gara-gara ini virus busuk batang dan jamber akar. Kematian yang luar biasa, banyak orang yang nggak panen. Menurut petani, kerusakan pada tanaman cabai seperti saat ini akan diikuti dengan naiknya harga cabai di pasaran karena pasokan dari petani telah berkurang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Harga sayuran dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang terus melonjak tinggi di pasar tradisional di kota Surabaya. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada cabai kecil yang naik 100% lebih. Kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur ini dipicu cuaca buruk intensitas hujan tinggi yang membuat hasil panen berkurang dan kualitasnya jelek. Sudah 3 minggu ini, harga sayuran dan bumbu dapur seperti cabai dan bawang terus melambung tinggi di pasar tradisional di kota Surabaya. Di pasar Dukuh Kupang, Surabaya, sayuran seperti sawi, bayam, dan kangkung naik Rp1.000 per ikat. Selain itu, harga wortel juga naik dari Rp13.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan tomat saat ini dijual dengan harga Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Tak hanya sayuran, bumbu dapur seperti cabai rawit mengalami lonjakan harga lebih dari 100% dari Rp20.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting turut naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah juga melonjak drastis dari Rp35.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Makin mahalnya harga sayuran dan bumbu dapur ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Pembeli memilih mengurangi jumlah belanjaan agar bisa berhemat yang berdampak pada omset pedagang yang menurun. Pak, ini kenaikan karena apa, Pak? Jelang Natal atau cuaca ini? Ya mau kita. Katanya ada banjir ya. Oh, cuaca itu bencana itu, Pak. Di mana itu. Jadi pengirimannya telat. Banyak yang naik ya, Bu ya? Iya, naik semua, ganti harga bukan naik. Oh. Tanggapannya apa, Bu? Ini, Bu? Ya, mau puasa ya diturunkan. Iya. Sebagai ibu rumah tangga keberatan ya, Bu? Iya, sangat keberatan. Kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur ini dipicu cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi yang mempengaruhi hasil panen petani. Tak hanya hasil panen berkurang, namun kualitasnya juga lebih jelek dibanding panen sebelumnya. Mahendra Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Untak UTHM Malaysia, kolaborasi riset teknologi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengembangkan kolaborasi kerjasama akademik dan riset dengan University Tun Hussein on Malaysia atau UTHM. Kerjasama ini memfokuskan pengembangan teknologi canggih mulai dari perpustakaan digital, laboratorium AI, robotika hingga teknologi drone. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Dalam kunjungan resmi di Batu Pahat, Johor Darul Takzim Malaysia,
Rektor Untag Surabaya, Profesor Mulyanto Nugroho meninjau langsung fasilitas riset UTHM. Berbagai potensi kolaborasi resmi dikuatkan, termasuk 12 proyek riset yang siap digarap bersama di bidang kecerdasan buatan, komputer, robotika, dan keamanan siber. Rektor Untag Surabaya juga menegaskan langkah lanjutan yang disiapkan, diantaranya pengiriman dosen untuk studi lanjut, skema double degree, dan penguatan publikasi internasional. Di Untag Surabaya ada 2 fakultas teknik, yaitu fakultas teknik sama fakultas teknik elektro dan informatika cerdas. Kita memiliki 12 prodi, ada AI, ada teknik komputer, ada cyber security, bermacam-macam itu, sehingga kita yang akan segera untuk kita risetkan. Saya sangat gembira bagaimana kita mengkolaborasikan UTHM yang notabene sudah sedemikian maju. Ketika saya lihat di library riset-risetnya, ini akan kita padukan dengan kita dan segera mungkin. Sambutan positif datang dari Rektor UTHM, Profesor Mas Fauzi bin Muhammad Ali, yang menyatakan kesiapan untuk memperluas program akademik dan riset bersama. Di antara fasilitas yang dihadirkan UTHM adalah perpustakaan digital 24 jam yang menyediakan lebih dari 4 juta referensi elektronik, laboratorium robotik dan aerospace, hingga showcase drone yang digunakan untuk riset mahasiswa. Kita akan sekarang belajar, kita akan buat kolaborasi pendidikan dan juga akademik. Itu antara yang mula-mula kita akan buat lah. Kemudian kita juga ada kerjasama dari segi perkongsian sumber bersama perpustakaan. Yang saya kira itu amat bagus. Kita sama-sama memanfaatkan segala ilmu dan juga resource ataupun sumber yang kita ada bersama rakan kita. Laboratorium robotik di kampus tersebut juga menjadi ruang pelatihan bagi mahasiswa maupun guru yang aktif mengikuti berbagai kompetisi robotika di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama Untag dan UTHM diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring internasional dan menguatkan posisi kedua kampus dalam riset teknologi canggih di Asia Tenggara. Tim Liputan Kompas TV, Johor Darul Takzim, Malaysia.